Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang homomorfisme dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Mata kuliah teori grup. Next, Dun. Nah, di sini ada kelompok 1 yang beranggotakan ada Agusti Aulia Rahman, kemudian ada Doni Ramdan, dan saya sendiri Aida Siti. Agusti Aulia Rahman dengan NPM 2010 6310 5001, Doni Ramdan dengan NPM 2010 6310 5009, dan Aida Siti dengan NPM 2010 6310 554. Di sini ada pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Doni. Kepada Doni, dipersilakan. Oke. Terima kasih, Ayu. Nah, dalam mempelajari sistem itu kita perlu juga mempelajari tentang suatu fungsi yang mengawetkan operasi aljabar. Sebagai contoh, dalam aljabar linear itu kita akan mempelajari tentang di mana fungsi pada T yang mana V itu memetakan terhadap W itu mengawetkan penjumlahan dan penggandaan skala. Dan menurut definisi itu kita diketahui pemetaan atau fungsi dari F peta A terhadap memetakan terhadap B itu fungsi F-nya itu dikatakan surjektif. Tetapi jika dan hanya jika untuk setiap Y-nya itu elemen dari grup B, terdapat X elemen dari grup A sehingga Y itu sama dengan Fx. Lalu untuk definisi 7.1 yang lain juga diketahui pemetaan fungsi F itu injektif jika dan hanya jika untuk setiap X, Y itu elemen A dengan Fx sama dengan Fy. Lalu berlaku juga X sama dengan Y. Tadi kan ada fungsi pemetaan itu dikatakan surjektif dan ini adalah yang injektifnya. Sebagai contoh untuk definisi 7.1 itu kita ketahui fungsi F di mana R memetakan terhadap R dengan Fx sama dengan X. Untuk fungsi F itu merupakan fungsi yang surjektif, sedangkan fungsi F di sini R yang R memetakan R itu terhadap dengan Fx-nya sama dengan X kuadrat bukan merupakan fungsi surjektif karena negatif 2 itu bukan elemen dari R tetapi tidak ada X elemen dari R sehingga Fx pangkat 2 sama dengan negatif 2. Lalu definisi 7.1 lagi di sini diketahui pemetaan fungsi F di mana A itu memetakan terhadap B dan fungsi F itu bisa dikatakan bijektif jika F itu injektif dan surjektif. Ketika tadi kita mempelajari mengenai surjektif dan injektif, kita bisa katakan mereka keduanya itu bijektif jika memang bisa membuktikan keduanya itu injektif dan subjektif. Jadi syarat untuk bijektif itu adalah injektif dan surjektif. Lalu untuk contoh 7.2 di sini diketahui F-nya fungsi F R memetakan terhadap R dengan Fx sama dengan X pangkat 3 itu merupakan F-nya itu merupakan fungsi yang injektif karena untuk setiap X, Y itu adalah elemen R dengan Fx sama dengan Fy maka X pangkat 3 sama dengan Y pangkat 3 sehingga berlaku X sama dengan Y. Sedangkan untuk fungsi F di mana R memetakan terhadap R dengan Fx sama dengan X pangkat 2 itu bukan merupakan injektif. Karena tadi sama ya, itu ada
negatif 2-nya. Dan 2 itu memang elemen R, tetapi negatif 2 itu kan tidak sama dengan 2, tetapi F-2 itu sama dengan negatif 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan itu sama aja dengan 2 pangkat 2, yang mana itu adalah F2. Lalu definisi 7.1 lainnya, itu misalkan G, operasi G, bintang, dan operasi H, titik, itu adalah grup. Pemetaan F dari G memetakan terhadap H itu dinamakan homomorfisme grup jika F-nya itu mengawetkan operasi, yaitu asalkan bahwa F di sini X operasi bintang Y itu sama dengan Fx dikali Fy untuk semua X, Y elemen dari G. Contohnya, di sini yang pertama kita punya fungsi F-nya, fungsi F yang mana R memetakan terhadap R dengan Fx sama dengan X merupakan fungsi bijektif. Lalu yang kedua fungsi fungsi F-nya itu R memetakan terhadap R dengan Fx sama dengan X kuadrat merupakan fungsi bukan fungsi bijektif karena F-nya itu tidak injektif. Jadi tidak bisa dikatakan bijektif jika salah satunya bukan injektif. Lalu yang ketiga ada fungsi F itu R memetakan terhadap R dengan Fx sama dengan 2x plus 3 merupakan fungsi bijektif. Lalu yang keempat fungsi F itu R memetakan terhadap R dengan Fx sama dengan x pangkat 3 merupakan fungsi bijektif juga. Yang terakhir ada fungsi F di mana R memetakan terhadap R positif dengan Fx sama dengan E pangkat X merupakan fungsi bijektif. Contoh untuk yang selanjutnya itu kita misalkan suatu operasi G, titik itu adalah suatu grup abelian dan N bilangan bulat tertentu. Maka kita akan tunjukkan bahwa aturan Fx sama dengan X pangkat N merupakan mendefinisikan suatu homomorfisme yang mana fungsi F itu G memetakan terhadap G. Karena Fx Y itu sama dengan XY pangkat N dan sama dengan juga kalau kita pecah jadi X pangkat N dikali Y pangkat N itu sama aja Fx kali Fy, maka F itu mengawetkan operasi. Nah, khususnya untuk operasi bilangan tak 0 itu di mana Z10 bintang itu memetakan terhadap Z10 bintang dengan himpunan tak 0-nya, tak kosongnya X itu sama dengan X kuadrat. Jadi kita bisa menganggap bahwa tak kosong dari 1 itu sama dengan 1, tak kosong dari 3 itu adalah 9, dan tak kosong dari 7 adalah 9, dan tak kosong 9 itu adalah 1. Lalu contoh dari 7 titik yang 5 selanjutnya, ini kita mempunyai determinan, di mana determinan itu sebenarnya merupakan homomorfisme. Karena determinan, jadi kita mau homomorfisme dari suatu matriks, yang mana matriks 2 kali 2 bintang ke R bintang. Karena determinan mempunyai sifat determinan AB sama dengan det A dikali det B, yang mana fungsi determinan itu mengawetkan operasi. Dalam hal ini juga determinan merupakan fungsi yang subjektif. Nah, suatu homomorfisme grup yang bijektif atau bisa dikatakan bijektif jika subjektif injektif itu dinamakan isomorfisme grup, teman-teman. Sedangkan isomorfisme dari grup G itu ke dirinya sendiri dinamakan automorfisme. Dalam teori grup automorfisme itu kita bisa menggunakan dapat digunakan untuk menghubungkan grup bagian dari suatu grup G dengan grup bagian yang lainnya. Nah, dalam upaya menganalisis struktur dari grup G ini, salah satu bentuk automorfisme yang penting adalah seperti untuk setiap B dalam grup G itu terdapat suatu automorfisme FB yang membawa X ke konjugatnya yaitu B inverse XB, di mana peta dari sebarang grup bagian S itu di bawah automorfisme FB adalah di bawahnya itu adalah B inverse SB sama dengan B inverse SB di mana S-nya itu merupakan grup dari si S-nya tersebut. Nah, dalam hal ini juga merupakan grup bagian dari G yang isomorfis dengan S. Berbagai grup dari bagian B inverse SB itu dinamakan
konjugat dari grup S gitu teman-teman. Mungkin untuk selanjutnya dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Doni. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Aulia. Kepada Aulia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini ada manfaat utama dari homomorfisme fungsi f. G memetakan ke H, yaitu dengan melihat sifat-sifat dari petanya. Dapat disimpulkan sifat-sifat dari grup G. Menurut definisi 7.3, peta lemma F atau FG dari homomorfisme grup F G memetakan H didefinisikan sebagai lemma F sama dengan FG sama dengan himpunan FG G elemen G. Peta dari homomorfisme F sama dengan H jika F surjektif atau F pada onto H. Bisa di next. Selanjutnya ada teorema 7.1 jika F G memetakan H homomorfisme grup, maka lemma F grup bagian dari H. Buktinya akan dibuktikan bahwa FG tertutup ambil sembarang FA, FB dalam FG. Karena F homomorfisme, maka FAB sama dengan FA dikali FB. Tetapi AB dalam G sehingga AB dalam G sebab G grup. Jadi FA dikali FB sama dengan kongruen FAB dalam G dengan AB dalam G atau FG tertutup. Nah, akan dibuktikan bahwa E aksen dalam FG. Anggota E aksen adalah identitas dalam H. Untuk membedakan dengan E dalam G. Misalkan FB sebarang anggota dari lemma F. Karena FB dalam lemma F, maka FB sama dengan FB sama dengan E aksen FB dengan menggunakan hukum E aksen. Nah, selanjutnya akan dibuktikan FG mengandung inverse dari anggota FG. Misalkan Fx dalam FG. Anggota Fx inverse merupakan inverse dari Fx karena Fx dikali Fx inverse sama dengan Fx inverse sama dengan Fs sama dengan E aksen. Dengan cara yang sama didapat inverse dari Fx sama dengan dikali inverse dari Fx inverse yang tunggal dari Fx dengan F inverse dengan inverse dari Fx dalam Fg. Selanjutnya ada teorema G, titik grup dan B, bintang sistem aljabar dengan operasi bintang. Maka fungsi F G memetakan ke B mengawetkan operasi. Maka lemma F merupakan
grup terhadap operasi bintang yang termuat dalam sistem B. Buktinya, dengan sedikit perubahan pada pembuktian teorema 7.1, maka dapat dibuktikan sifat ketertutupan, identitas, dan hukum inverse. Tinggal dibuktikan bahwa hukum asosiatif ini berlaku. Misalkan FA, FB, dan FC dalam FG. Pada satu sisi, FA bintang FB bintang FC sama dengan FAB di FAB bintang FC sama dengan FAB C. Sedangkan pada sisi lain, FA bintang FB bintang FC sama dengan FA bintang FBC sama dengan FA dikali FA ditutup kurung BC. Karena G grup, maka AB dikali C sama dengan A dikali BC. Sehingga kedua hasil di atas adalah sama. Itu tulisannya gepeng Don, nggak bisa kebaca. Sistem aljabar M pangkat 2 kali 2, koma titik bukanlah suatu grup terhadap operasi pergandaan matriks karena hukum inverse tidak dipenuhi dengan mendefinisikan pemetaan C bintang ke M pangkat 2 kali 2 dengan F A plus BI sama dengan matriks AB B min, maka dapat ditunjukkan bahwa F mengawetkan operasi pergandaan matriks. Oleh karena itu, peta F yaitu S sama dengan matriks AB B min A. A, B dalam R dengan A dan B tidak keduanya 0. Merupakan grup di bawah pergandaan dan S termuat dalam M pangkat 2 kali 2. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aul. Saya akan lanjutkan materinya. Di sini ada contoh 7.6. Dalam contoh ini diperlihatkan bagaimana menggunakan suatu fungsi dari grup Z ke Zn untuk membuktikan bahwa Zn grup. Nah, didefinisikan fungsi Z memetakan Zn dengan Fx sama dengan R, dan R merupakan sisa pembagian X oleh N. Nah, di sini ada definisi 7.4, misalkan F titik G memetakan ke H, homomorfisme grup, inti dari F atau kernel F didefinisikan sebagai anggota G yang dipetakan oleh F ke anggota identitas dari H, yaitu kernel F sama dengan X elemen G, di mana Fx sama dengan E. Kemudian di sini ada contoh 7.7, bila didefinisikan pemetaan F Z20 bintang ke Z20 bintang dengan Fx sama dengan X kuadrat, maka dengan menggunakan metode trial and error akan diperoleh kernel F sama dengan 1, 9, 11, 19. Selanjutnya, sini ada teorema 7.3, jika F
G memetakan ke H homomorfisme grup, maka kernel F grup bagian dari G. Nah, buktinya akan dibuktikan bahwa E ini dalam kernel F. Pertama, telah ditunjukkan bahwa FE ini sama dengan E aksen. Akibatnya identitas E dalam G merupakan anggota kernel F. Akan ditunjukkan bahwa kernel F ini tertutup. Misalkan X, Y dalam kernel F, karena X, Y dalam kernel F, maka Fx sama dengan E aksen, dan Fy sama dengan E aksen. Sehingga Xy sama dengan Fx dikali Fy sama dengan E aksen sama dengan E aksen. Oleh karena itu, XE dalam kernel F akan ditunjukkan bahwa kernel F mengandung inverse dari anggotanya. Misalkan X dalam kernel F, karena X ini dalam kernel F, maka Fx ini sama dengan E aksen. Sehingga ditulis persamaannya Fx sama dengan E aksen, Fx-nya diganti dengan Fx dikali Fx inverse sama dengan E aksen Fx inverse. Kemudian ini di apa namanya? Pokoknya jadi Fx dikali X inverse sama dengan Fx inverse. X kali X inverse sama dengan E sama dengan Fx inverse. Maka F ini kita ganti jadi E aksen karena yang sebelumnya tadi diketahui ya di atas F itu bisa diganti dengan E aksen. Maka E aksen ini sama dengan Fx inverse. Berarti Fx inverse dalam kernel F. Next, done. Dan slide selanjutnya. Selanjutnya, nah ini. Misal, teorema 7.4, misalkan Fg memetakan H homomorfisme grup dengan peta Fg. Sifat-sifat berikut ini berlaku jika G berhingga, maka order dari Fg membagi order G. Jika G ini siklik, maka Fg-nya bakal siklik. Jika A, G-nya mempunyai order berhingga, maka order dari membagi order A. Nah, jika G-nya ini abelian, maka Fg-nya ini akan abelian. Misalkan G ini, sama dengan A sama dengan A pangkat K, di mana K ini merupakan elemen dari Z. Akibatnya Fg sama dengan FAK, K elemen Z. Tetapi karena FA pangkat K sama dengan FA pangkat K dengan induksi matematika, nah maka Fg-nya ini sama dengan FA pangkat K, di mana K-nya ini merupakan elemen dari Z. Tetapi berarti Fg-nya dibangun oleh Fa atau Fg siklik. Order dari Fa sama dengan order dari grup bagian siklik Fa. Tetapi pada bagian 2, dalam bukti ini terlihat bahwa F ini membawa A pada Fa. Pada bagian yang pertama, dalam bukti ini juga menjelaskan bahwa order dari Fa membagi order dari A. Dengan kata lain, order dari Fa ini membagi order A. Ambil sembarang Fa, Fb, dan dalam Fg dengan grup G-nya itu abelian. Akibatnya FA, FB sama dengan F dikali AB sama dengan F dikali BA sama dengan FA dikali FB. Berarti FB ini merupakan grup abelian. Untuk yang selanjutnya, sini ada contoh 7.8. Fungsi f dengan fx sama dengan 8x merupakan homomorfisme 2:1. Karena f0 sama dengan 0 dan f5 sama dengan 0, maka k sama dengan kernel f sama dengan 0,5. Nah, korset dari k dibawa ke anggota dari peta f, yaitu 10 anggota, dibawa dalam 2:1. Caranya ke 5 anggota peta F. 0,5 memetakan ke 0, 1,6 ke 8, 2,7 ke 6,
3,8 ke 4, 4,9 ke 2. Nah, di sini teorema 7.5 misalkan FG-nya itu memetakan ke H. H-nya itu homomorfisme grup dengan inti kernel F dan peta FG. Nah, jadi sifat-sifat yang berlaku, yang pertama fungsi F injektif dan hanya jika kernel F sama dengan 0. Terus jika F injektif maka G isomorfis dengan FG. Nah, bisa dilanjut. Yang ke ini ada ke-16 kan ya? Slide 16. Nah, di sini ada yang pertama, misalkan X tidak sama dengan E karena F injektif, maka Fx tidak sama dengan Fe, sama dengan E aksen. Berarti X elemen kernel F, oleh karena itu kernel F sama dengan E. Nah, misalkan Fa ini sebarang anggota Fg, koset kiri AK sama dengan A dikali E, sama dengan A, mengandung satu dan hanya satu anggota G yang dibawa oleh F ke FA, berarti F ini injektif. Kemudian misalkan fungsi H ini dari G memetakan ke FG dengan HA sama dengan FA untuk A dalam G. Karena F injektif, maka H injektif. Dan jelas bahwa H ini surjektif, sehingga H ini adalah isomorfisme. Kemudian contoh yang 7.9 didefinisikan pemetaan dari fungsi F Z ke Z dengan aturan Fx sama dengan 3x. Karena Fx tambah Y sama dengan 3 dikali X tambah Y sama dengan 3x ditambah 3Y sama dengan Fx ditambah Fy. Maka F ini homomorfisme. Penyelesaian persamaan 3x sama dengan 0 adalah X sama dengan 0. Sehingga kernel F sama dengan 0 atau F injektif. Dengan menggunakan teorema, maka Z isomorfis dengan lema F sama dengan 3X, di mana X dalam Z sama dengan 3, yang merupakan grup bagian sejati dari Z. Dan ini ada selanjutnya pembahasan yang terakhir, soal 7.1, misalkan diketahui R ini merupakan himpunan bilangan real, dan R dengan operasi bintang, R bintang sama dengan R dikurang 0. Didefinisikan F di mana R bintang memetakan pada R bintang dengan Fx sama dengan X kuadrat. Buktikan F ini homomorfisme tetapi F tidak injektif. Dijawab berdasarkan contoh 7.4 dengan mengingat R dengan operasi bintang, grup terhadap operasi perkalian, maka F ini homomorfisme tetapi kernel F sama dengan X elemen R bintang. Di mana Fx sama dengan X kuadrat sama dengan 1. Jadi hasilnya itu sama dengan 1 min 1. Di mana 1, min 1 ini tidak sama dengan 1, sehingga F ini tidak injektif. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.